Aku berdiri di dalam 5 lukisan ini, sebuah siklus abadi yang dilukis oleh Thomas Cole. Kebangkitan, puncak kejayaan, dan kehancuran yang selalu datang setelahnya. Dari luar, kalian melihat sebuah sejarah, tapi dari dalam sini, yang kurasakan hanyalah gema dari satu pertanyaan yang sama, yang menghantui setiap peradaban, termasuk peradaban kita. Kapan tepatnya? Kita sudah mulai lupa. Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke titik nol, ke saat sebelum ada nama, sebelum ambisi, hanya ada satu hal, keheningan yang hidup. Dunia bernapas perlahan, seperti kesadaran yang baru belajar mengenal dirinya. Udara pagi terasa seperti halaman kosong. Embun jatuh satu-satu, menulis huruf pertama dari kehidupan. Langit mulai mengenal asap, bumi belum menanggung langkah manusia. Aku berdiri di antara kabut dan sungai, di rahim alam yang belum dilahirkan oleh waktu. Dan di sana, sesuatu menatap balik, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Kesadaran yang tenang, kesadaran yang belum memiliki nama. Dari tempat ini, aku melihat, bukan pemandangan, tapi ingatan bumi sebelum sejarah. Cahaya menembus seperti niat pertama yang lahir dari kegelapan. Aku datang dari dunia batu dan asap, namun di sini aku merasa pulang. Bukan aku yang melihat alam, alam sedang melihat dirinya sendiri melalui mataku. Dari rahim keheningan itu, manusia lahir, bukan penguasa, tapi anak yang baru belajar bersyukur. Mereka membangun, bukan benteng, tapi kuil kecil dari batu sungai. Mereka menari, mereka menanam. Waktu berjalan pelan, seolah takut membangunkan mereka. Perahu meluncur di air, meninggalkan riak seperti tanda tangan lembut di permukaan doa. Itulah pagi pertama peradaban, saat manusia dan alam berbagi napas yang sama. Ini bukan mimpi, ini keindahan yang rapuh. Karena di balik lembah, aku mendengar gema itu. Besi memukul besi, tanah mulai dihitung nilainya. Manusia mulai berlari dan lupa caranya berjalan. Di tengah keheningan ini, sebuah kebenaran berbisik. Tidak semua yang tumbuh adalah kemajuan. Setiap fajar memang selalu membawa bayangan. Aku melihatnya merayap di antara pohon, bukan lagi niat, tapi takdir. Setiap peradaban dimulai dari doa dan berakhir di lupa. Apakah keindahan seperti ini bisa bertahan? Ritme bumi telah bergeser. Doa sungai yang dulu ku dengar kini ditimpa oleh gema baru, sebuah kehendak asing. Aku menatap lembah yang dulu bernapas bersamaku, dan kini aku menjadi tamu di rumah sendiri. Ada sesuatu yang tumbuh, bukan dari tanah, tapi dari ambisi manusia. Harmoni lama mulai berubah bentuk, doa menjadi irama, irama menjadi kebiasaan, lebih cepat, lebih berat, lebih bising dari keheningan yang dulu ku kenal. Dunia sedang belajar berlari sebelum tahu arah langkahnya. Aneh, yang hidup mulai kehilangan kedamaiannya bukan karena mati, tapi karena ingin menjadi lebih dari dirinya sendiri. Palu berdentang berulang, dan di setiap dentingnya jarak tumbuh antara aku dan langit, antara bumi dan jiwaku, antara doa dan kebiasaan. Aku mencoba menenangkan diriku, namun hati tahu keindahan tidak bergetar seperti ini, kecuali bila ia mulai kehilangan pusatnya. Keindahan jarang runtuh oleh bencana, ia layu karena kebiasaan. Aku membuka mata, dan dunia yang dulu lembut kini menyilaukan. Marmer memantulkan cahaya seperti wajah yang ingin dipercaya abadi. Setiap permukaannya berkilau, tapi tanpa napas. Udara tidak lagi membawa aroma tanah, hanya asap minyak, rempah, dan dupa yang terbakar oleh ambisi. Langit berisi nyanyian dan teriakan. Kota ini hidup, tapi bukan kehidupan yang ku kenal.
Segalanya tampak seperti perayaan, sebuah pesta yang lupa pada malam. Wajah-wajah tersenyum, mata menatap ke langit, tapi yang mereka lihat hanyalah bayangan diri mereka sendiri. Cahaya, warna, bunyi, semuanya berpadu seperti ilusi yang dibuat tangan manusia. Ada keindahan di sini, ya, tapi keindahan yang tidak bernapas. Ia bersinar tanpa jiwa, seperti bintang yang jatuh ke tanah dan mati di atas marmer. Langkah-langkah bergema di jalan batu, koin berpindah tangan, teriakan pedagang, aroma daging panggang, dan panas logam menyatu dalam udara yang berat. Setiap napas membawa rasa kemenangan, dan di bawahnya bau logam dari sesuatu yang sedang ditempa. Aku mencoba mencari langit, tapi yang kulihat hanya puncak menara. Aku mencoba mendengar sungai, tapi genderang menelannya. Kota ini sempurna dan justru karena itu menakutkan. Setiap wajah seperti topeng yang memamerkan kebahagiaan. Setiap doa terdengar seperti pertunjukan. Aku berdiri di tengah semuanya, antara kagum dan muak, antara cinta dan ciptaan manusia, dan duka pada yang dikorbankan untuk membangunnya. Inilah jantung dunia, keindahan yang berteriak, dan kesunyian yang tidak punya tempat bersembunyi. Aku melangkah ke jantung kota. Di hadapanku, seorang pemimpin berdiri di atas tangga. Suaranya bergema di antara menara dan patung. Kita. Lihatlah menara dan istana kami, mata, emas, dan kekuasaan. Inilah peradaban yang tetap. Dewa-dewa sendiri-diri. Di tengah kebanggaan ini, aku hanya mendengar gema kosong. Gema dari apa yang dulu mereka sebut jiwa. Mereka memahat dewa di puncak menara, tapi lupa pada dewa yang bersemayam di rumput dan di air. Bukan alam yang pergi, merekalah yang berpaling. Dan aku sadar yang akan runtuh di sini bukan karena kebencian, tapi karena lupa. Inilah wajah kesempurnaan. Tepat sebelum kehancuran, di antara sorak kemenangan, ada keheningan yang sedang menunggu menjadi badai. Inilah hari penuaian. Langit yang menggelap hanyalah cermin dari badai yang sesungguhnya. Badai yang lahir dan membesar di dalam dada manusia. Mereka mengira api adalah musuh. Kenyataannya, api hanya datang untuk membakar ilusi yang mereka bangun. Asap hitam itu yang kini mencekik kota adalah napas terakhir dari kesombongan mereka yang akhirnya dilepaskan ke udara. Di tengah neraka ini, pahlawan yang mereka pahat masih berdiri, namun kepalanya telah tiada. Apakah ia dipenggal? Tidak, justru idealisme yang menopangnya lah yang telah runtuh dari dalam. Ia kini hanyalah monumen dari sebuah keberanian yang telah membusuk menjadi kebrutalan. Jembatan yang dulu mereka sebut sebagai penyatu, kini menjadi altar pengorbanan. Setiap pilar yang patah adalah janji yang diingkari. Setiap batu yang jatuh adalah hukum yang mereka tulis untuk kemudian mereka ludahi sendiri. Lihatlah mereka saling menghunus pedang, bukan untuk melawan penjajah, melainkan untuk merebut serpihan terakhir dari dunia yang sudah sama-sama mereka hancurkan. Kuil menjadi benteng, rumah menjadi kuburan. Ini bukan perang. Ini adalah sebuah peradaban yang sedang memakan jantungnya sendiri. Aku pernah mencoba berbisik di tengah pesta kemenangan mereka, tapi semua kebenaran tidak akan pernah didengar oleh telinga yang sudah tuli oleh tepuk tangannya sendiri. Dan akhirnya, mereka menjadi sunyi. Bukan kehancuran yang ditinggalkan badai ini, melainkan sebuah kebenaran yang telanjang. Kebenaran bahwa kota ini tidak runtuh hari ini. Ia sudah lama mati, hanya saja baru hari ini ia berhenti berpura-pura hidup. Api telah padam, jeritan membeku menjadi angin, dan kebenaran yang telanjang itu kini menjadi sebuah nama, kesunyian. Manusia telah pergi, ambisi mereka jadi debu yang sama dengan tulang mereka. Tidak ada lagi mahkota. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi sorak-sorai. Hanya ada gema dari apa yang pernah ada.
aku menatap satu pilar yang masih berdiri. Itu bukan lagi simbol kejayaan, melainkan nisan dari sebuah peradaban yang lupa cara berbisik, sebuah monumen yang dibangun oleh kesombongan dan kini dijaga oleh penyesalan. Dinding yang dulu mereka bangun untuk menolak alam dipeluk oleh akar-akar pohon. Batu yang dulu mereka pahat untuk menaklukkan bumi kini menyerah dan kembali menjadi tanah. Alam tidak sedang membalas dendam, ia hanya sedang mengambil kembali apa yang selalu menjadi miliknya. Ia hanya menunggu untuk diingat. Dan di sini, di tengah keheningan akhir ini, aku tersadar siklus ini tidak pernah benar-benar berakhir. Peradaban tidak benar-benar mati, ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan kembali oleh kesombongan yang baru dengan nama dan wajah yang baru. Dan alam ia hanya menunggu selalu menjadi saksi bisu dari setiap doa dan setiap lupa. Sejak kapan manusia merasa puas? Selama masih ada hasrat. Hasrat adalah anugerah untuk bertahan, tapi kita menggunakannya untuk menaklukkan. Kita membaca yang tampak dan melupakan yang sunyi. Kita membangun, menghancurkan, dan mengulang, bukan karena bodoh, tapi karena di dalam diri kita ada getar kecil yang tak tahu cara berhenti. Kol melukis 5 babak, tapi itu hanyalah 1 hari yang berulang. Fajar, siang, senja, malam, dan fajar kembali. Keindahan tidak hilang, ia hanya berubah bentuk, menunggu kita mengingat. Setiap retakan adalah ruang bagi gema, dan di antara gema itulah aku menemukan diriku kembali. Bukan untuk menjelaskan, bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengingat bahwa kita masih bisa mendengar. Jadi, jika kamu mendengarnya juga, jangan buru-buru menafsirkan, biarkan ia tinggal di dadamu, seperti getaran yang tak perlu dijelaskan. Selama masih ada satu manusia yang berani menatap reruntuhan dan berkata, "Aku masih di sini," maka dunia ini belum sepenuhnya hilang.